Bapa, kami mengucap syukur karena kami sudah diberkati melalui tubuh dan darah. Pengorbananmu begitu tulus, pengorbananmu begitu mulia, bahkan pengorbananmu begitu berharga dalam setiap kehidupan kami. Urapi umatmu, urapi seluruh anak-anakmu yang sudah melayani pagi ini, pakai mereka lebih heran lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan urapi kami semua, baik kami yang ada di rumah Tuhan ini, keluarga-keluarga kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahkan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Katakan amin sama-sama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi salam semua. Semua diberkati oleh pujian hari ini. Amin. Ya, ini lagu yang saya karang. Ini mungkin lagu yang ke-8 atau ke-9, tapi sangat memberkati setiap kita. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Kalau belum hafal, dihafal. Pujiannya bagus sekali. Yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan begitu berkorban kepada kita, begitu tulus. Amin. Begitu mulia, begitu berharga dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang telah berkorban bagi kita. Hari ini kita akan berbicara firman Tuhan untuk seri yang ketiga. Yang pertama kita berbicara kasih itu sabar. Amin. Saya yakin kita sudah mempraktekannya. Yang kedua, kasih itu murah hati. Saya yakin anak-anak Tuhan di tempat ini mulai mempraktekkan apa yang disebut dengan murah hati. Dan hari ini bagian yang ketiga kita berbicara tentang kasih itu tidak cemburu. Ya, kita mulai ingat, aduh, dulu saya pernah cemburu. Waduh, dulu saya pernah cemburu waktu pacar saya mungkin, atau cemburu waktu orang lain berhasil. Dan hari ini kita akan melihat kasih itu tidak cemburu. Sama-sama katakan kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Kalau ada suami istri di sini, boleh pandang-pandangan dan kasih tahu kasih itu tidak cemburu. Ada amin? Haleluya. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Yang sudah ketemu, kita katakan amin sama-sama. Amin. 1 Korintus pasal 13 ayat 4, kita baca bersama-sama firman Tuhan. 1-3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dan hari ini bagian yang ketiga yang kita bahas adalah kasih itu tidak cemburu. Mari kita lihat kata cemburu. Kata cemburu itu dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, saya senang pakai kamus bahasa Indonesia ya, karena kamus bahasa Indonesia ini cukup bagus dan sangat-sangat bagus. Kata cemburu menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung, melihat orang lain lebih sukses dari kita, melihat orang lain lebih ganteng dari kita, melihat orang lain lebih cantik dari kita. Mungkin juga merasa tidak senang melihat keluarga orang lain lebih bahagia dari keluarga kita, melihat ekonomi orang lain lebih baik dari kita, mungkin melihat kendaraan orang lain lebih bagus dari kita, atau melihat harta orang lain lebih banyak dari kita, maka kita cemburu. Dan hari ini kita lihat
orang ini benar-benar love, cinta sama dia. Ini penting. Atau sebaliknya, ada juga suami-suami cemburunya tinggi sekali karena dia kurang percaya kalau istrinya itu mungkin sangat cinta kepada dia. Tapi hari ini saya yakin dan percaya keluarga dan rumah tangga yang hadir pagi hari ini semua saling percaya. Hubungan dengan istri, hubungan dengan suami, semua the best. Ada amin. Ini penting sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kecemburuan. Kalau lihat jemaat yang lain berhasil, senang, bahagia, jangan malah cemburu, gak suka. Paling juga ngutang, punya motor baru. Nah, ini salah. Hari ini kita mau belajar supaya umat Tuhan pulang dari tempat ini tidak ada lagi yang cemburu. Ada amin? Aminnya masih pelan. Ada amin? Ya, kalau kita lihat nanti hamba Tuhan, anak Tuhan, Pak Mersa dan keluarga berhasil bisa beli rumah di Novo atau mungkin di perumahan-perumahan yang besar, kita harusnya senang. Amin. Kalau kita lihat nanti hambanya, anak Tuhan namanya Pak Octavian berhasil punya restoran, harusnya kita senang. Atau sebaliknya, kita semua ini berhasil. Atau anak-anak muda lihat temannya lebih pintar, harusnya bangga. Amin. Tapi kadang-kadang kita suka sirik, suka cemburu. Hari ini kita mau belajar. Daripada kita cemburu, daripada kita nggak jelas, lebih baik kita belajar firman Tuhan hari ini. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tidak cemburu? Yang harus kita lakukan apa sih? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, mari kita lihat sama-sama supaya kita ini tidak cemburu. Baik yang ada di tempat ini, keluarga kita semua, dan banyak orang di luar sana. Supaya kita ini tidak cemburu, nomor satu, kita perlu berpikir positif. Ada amin? Berapa banyak mau pulang dengan pikiran positif? Filipi 4 ayat 8 kita buka sama-sama. Atau yang bisa melihat di depan juga bisa dilihat sama-sama. Filipi 4 ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah semuanya itu. Daripada kita cemburu, tidak suka melihat keberhasilan orang lain, mulai hari ini kita bangun pikiran yang positif. Pikirkan yang positif. Apa yang harus bisa kita lakukan? Kalau dia berhasil, apa sih rahasianya? Kalau dia sukses, kenapa dia bisa sukses? Mungkin kita mulai berpikir, oh, mungkin dia bangunnya lebih pagi. Kalau dia dagang, dia bangunnya mungkin lebih pagi. Yang lain masih tidur, dia sudah bangun. Satu ketika ada satu cerita. Ada satu cerita seorang bapak sebelum meninggal. Dia punya 2 orang putra. Dia punya 2 orang putra dan dia membagi warisan sama. Satu orang mendapatkan 100 juta. Yang kakak, yang adik masing-masing 100 juta. 10 tahun berikutnya terjadi survei. Kok yang abangnya jadi bangkrut, nggak punya apa-apa, jadi miskin. Tapi adiknya kok lebih kaya, jadi konglomerat. Apa yang menyebabkan? Ada orang yang coba meneliti kehidupan mereka. Sebelum meninggal, papanya kasih pesan, 2 pesan. Yang pertama, dengan uang ini kamu tidak boleh, dengan uang ini kamu harus lakukan
bisnis. Yang kedua, kamu tidak boleh buka bisnis terus diutangin. Ya, rupanya ada 3 syarat. Syarat yang ketiga, kalau berusaha jangan sampai kena matahari. Ya, bayangkan usaha tidak boleh kena matahari. Nah, apa yang dilakukan oleh yang solo atau anak nomor 1? Anak nomor 1 waktu terima 100 juta, apa yang dilakukan? Dia membuka usaha juga. Tapi setiap kali hari berganti hari, dia masih ingat pesan papanya, tidak boleh kena matahari. Jadi dia bangunnya siang, tapi kalau siang jalan kena matahari. Jadi dia setiap kali telepon taksi, dan taksinya harus masuk garasi. Masuk garasi, kemudian dia pergi ke tempat usahanya. Berjalan terus, kalaupun usahanya lagi jalan, masih siang dia udah pulang ke rumah. Nah, supaya gak kena matahari, panggil taksi lagi. Jadi singkat cerita, modalnya habis-habisan. Tapi anak yang bungsu, supaya dia tidak kena matahari, dia bangun jam 4 pagi. Dia persiapan, kemudian dia jalan ke tempat usahanya jam 4:30, sampai ke tempat usahanya masih jam 6. Kalaupun sore, dia selalu pulang matahari. Selesai maghrib, matahari sudah tidak ada. Dia selalu pulang dan jalan kaki. Itulah yang membedakan 2 orang ini. Cara mereka melakukannya. Yang satu begitu borosnya, yang satu begitu luar biasanya mengatur keuangannya. Maka dia berhasil. Hari ini yang menentukan Bapak Ibu berhasil supaya tidak suka cemburu, itu adalah Bapak Ibu. Mau narik Grab, mau jam 12 siang atau jam 5 pagi, itu tergantung Bapak Ibu. Mau masuk kantor, bos bilang jam 7 sudah di kantor, itu tergantung kita. Kita mau bangun jam 7, siap-siap jam 9 baru sampai kantor, itu adalah keputusan kita. Sehingga bos mulai conteng merah, tak, ini tidak boleh dibiarkan, tak, ya kan? Tergantung kita. Yang membuat hidup kita berhasil adalah kita. Amin. Contoh kecil, ada lahan di samping, saya kerjakan, saya bikin, yang lain nggak lakukan, saya bikin. Kandangnya saya pernah share ya. Saya piara ayam, induknya 3, jantannya 1. Nah, belum lama tiba-tiba yang 1 udah bertelur, sampai 13 loh telurnya. Itu telur ayam kampung, anggaplah 2001. Kita bisa nikmati. Jadi hidup ini sebenarnya pilihan kita. Kita mau melakukan apa, itu pilihan kita. Hari ini misalnya, maaf saya ambil lagi Pak Mersa mau malas-malasan, nggak mau lagi ke tokonya, mau bangun jam 10, jam 11 baru jalan. Itu urusan dia, dan dia akan menerima hasilnya. Tapi waktu dia ambil keputusan, setiap jam 4 pagi dia udah saat teduh, kemudian dia doa, kemudian dia mulai siap-siap, dan 4:30 dia sudah jalan. Dia akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Itulah yang disebut Tuhan memerintahkan berkat kepada yang dicintainya waktu sedang tidur. Kenapa? Karena kita tidur itu berkat Tuhan. Dan waktu kita bangun, kita cari Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita perkatakan, hari ini usaha saya diberkati Tuhan, hari ini penjualan laris manis, hari ini bahkan tidak ada barang yang tersisa. Itu semua mulai dikatakan dengan iman, maka kamu akan berhasil. Alkitab nggak pernah salah. Jadilah menurut perkataanmu. Makanya kalau lagi nggak
Saya selalu berkata aku sehat. Saya ini sehat. Saya sehat. Saya sehat. Saya selalu pegang Matius pasal 4, 23, 24. Yesus Kristus yang melenyapkan segala bentuk sakit penyakit. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Yesus. Ini luar biasa. Jadi daripada kita cemburu melihat keberhasilan orang lain, mari kita mulai belajar berpikir positif. Pikirkan istrimu dengan positif. Pikirkan suamimu dengan positif. Pikirkan anak-anakmu dengan positif. Amin. Jangan negatif. Maaf, kadang-kadang anak-anak kita ini kita suka kutuk. Dasar kamu bodoh sekali kayak opungmu. Wah, opung gak tahu apa-apa, dimarah-marahin. Kita mau berubah. Kasih tahu kiri kanan. Mulai hari ini kita mau berpikir positif. Amin. Ini penting bagi anak-anak Tuhan, sehingga kita benar-benar mengalami yang namanya berkat-berkat yang luar biasa. Mau deal bisnis, belum deal, gak apa-apa, tetap positif. Oh, pasti ada yang lebih bagus, pasti ada yang lebih hebat. Ada seorang pengusaha cerita kepada saya bahwa dulu dia dikasih proyek yang besar yang ada di daerah Tanjung Priok. Satu masjid yang besar. Proyeknya udah hampir deal. Tiba-tiba berubah. Kok gak dapat dia? Tapi dia selalu bersyukur. Dia selalu berterima kasih. Karena dia tahu pasti Tuhan lebih tahu yang jauhnya. Apa yang terjadi? Waktu dibangun proyek itu, di pertengahan terbakar loh. Dan Tuhan kasih proyek kepadanya yang lebih bagus-bagus lagi. Nah, inilah yang namanya anak Tuhan. Kalau deal proyek, deal bisnis, nggak gol, nggak usah maki-maki orang. Positif saja, amin. Piara ikan mati, puji Tuhan. Saya pergi diam-diam, mereka suami istri nggak ada. Saya lihat, oh ini ya kolamnya ya. Ada juga yang mungkin lagi sedikit kesal, lelenya masih taruh di samping udah mati. Kawan, kalau usaha itu gak gagal, kita gak akan belajar. Kita harus belajar dari semua kegagalan kita, amin. Sehingga apa? Kita mulai terpacu. Saya aja selalu lihat YouTube. Gimana sih bikin makanan ternak yang tidak bau? Gimana bikin kandang yang bagus? Gak apa-apa, akhirnya kita malah menjadi pinter. Daripada kita mikirin orang lain. Orang lain berhasil, kita mikirin, kita dongkol, marah, kesel. Hari ini bertobat, amin. Hari ini berubah. Dan kita mulai pikir positif. Kita mulai pikir positif untuk pelayanan kita ke depan, amin. Saya suka anak saya selalu berdoa, biarlah gereja Sungai Yordan punya tempat sendiri. Bukan gak suka, kita udah senang Bapak Pendeta kita di tempat ini, gembala tempat ini pinjamkan tempat. Tapi saya senang dengan doa anak saya aminkan, kapanpun. Kalaupun gak terjadi kan saya gak gantung diri, gak mungkin saya gantung diri, iya kan? Yang penting kita mulai punya ekspektasi, mulai positif, amin. Yang mau punya anak mulai positif. Saya sudah punya anak, makanya saya senang lihat Eka. Selalu Mbak Eka ini udah mulai pakai daster. Hamil gak Mbak? Itu iman. Saya senang, bener. Percaya Tuhan sudah kasih yang terbaik. Nanti Ibu Mary ikut-ikutan pakai daster. Itu iman yang besar. Belum terjadi, tapi believe, percaya bahwa Tuhan melakukan yang luar biasa. Jadi percaya apa yang ada di tangan kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Kenapa? Yohanes 1 ayat 12. Bapak, Ibu, dan saya, adik-adik semua adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Ini hebat. Yang kedua, mari kita lihat sama-sama. Yang kedua, supaya kita ini tidak cemburu kepada kesuksesan orang lain, keberhasilan orang lain. Yang kedua, kita
lihat kita perlu mengucap syukur senantiasa. Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16 kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 16, 1, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Yang kedua, setelah kita ini berpikir positif, kita mengembangkan kehidupan namanya mengucap syukur. Mengucap syukur. Saya mengucap syukur. Saya punya kosan di Jakarta. Dari 14 pintu yang terisi, hanya 4 saya mengucap syukur. Ada 10 loh. Kali 800 berapa? Tapi kita belajar mengucap syukur. Saya selalu bilang kepada ibu iman, belajar mengucap syukur. Ada amin? Ya memang gak disengaja. Namanya orang harus pulang karena dirumahkan. Yang tadinya kerja di restoran, mereka kos di sana. Tapi karena restorannya pada tutup, mereka harus pulang. Gak mungkin mereka tinggal di situ terus, gak kerja. Tapi kita belajar mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Sekalipun kita punya kebutuhan dalam jumlah besar, Allah tidak pernah tutup mata. Allah itu senantiasa luar biasa. Makanya minggu lalu saya keingat gitu ya. Selesai khotbah saya baru keingat. Ya, waktu baru awal-awal mau COVID-19 ini, tiba-tiba suami istri yang di belakang ini, Pak Amir, saya mulai Deborah itu telepon, pastor di rumah, mereka mulai mikir diterima nggak ke rumah. Rupanya mereka bawa berkat. Itu luar biasa. Makanya saya senang dengan lagu apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Amin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, seringkali Tuhan kerjakan. Ini yang hebat. Kita belajar sabar. Waktu sesi pertama bicara sabar, anak-anak ngajak ke plaza apa tuh? Mall yang ada di sana. Saya lupa namanya. Oh, Pesona Square. Ya, kita lagi asik, lagi jalan. Tiba-tiba saya terima WhatsApp. Udah di dalam mall. Apa kabar Pak Kaleb? Maaf kami belum sempat main ke rumah. Boleh nggak minta nomor rekening? Bapak Ibu kalau diminta nomor rekening senang ya. Tapi lebih senang lagi kita minta nomor rekening orang. Karena Alkitab mengatakan terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Gak apa-apa, nerima berkat itu senang. Tapi Tuhan sudah setting untuk kita semua ini siap menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin. Jadi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita anak-anaknya. Kita belajar bersyukur apapun keadaan kita. Ya selalu saya lihat kalau beras sudah tinggal sedikit, saya selalu belajar mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Karena saya tahu Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Tuhan tidak mungkin buat kita sulit. Tuhan tidak mungkin biarkan kita mati
bersyukur. Amin. Jangan gaji dipotong, kita maki-maki bos. Itu bukan tipe anak Tuhan. Kita naik Grab, dimintain lebih, bersyukur. Saya tuh punya kebiasaan yang agak unik juga. Kalau ke toilet mall, seringkali saya lakukan sesuatu. Kalau di mall kan gak ditagih ya. Yang ditagih itu di pasarnya tempat pamer sana. Kalau ke toilet, betul? 2000. Kalau di mall mana ditagih? Tapi saya selalu lakukan. Nggak sering sih, kadang-kadang juga lupa. Di bandara juga begitu. Kalau saya ke toilet, saya selalu ambil uang 5.000 atau 10.000, kasih sama yang bersih toilet. Gak apa-apa. Kita kasih 5.000, itu dia mungkin senang bisa beli kopi. Itu berkatnya itu menyertai kita. Amin. Anak Tuhan itu jangan punya cara berpikir pelit. Minggu lalu kita sudah diajarkan murah hati. Amin. Jadi kita belajar mengucap syukur. Waduh, ini beras tinggal sekali masak, bersyukur. Karena saya tahu pasti Tuhan kasih mujizat. Yang percaya beri tepuk tangan kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, yang ketiga, supaya kita ini tidak berlarut-larut cemburu kepada orang lain. Yang ketiga, kita perlu berpegang pada janji Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Kalau Bapak Ibu ada waktu di rumah, baca Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Itu berbicara tentang berkat, janji-janji Tuhan. Saya baca ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bayangkan di ayat 1 aja Alkitab mengatakan Tuhan akan angkat engkau. Tuhan akan angkat saya, Bapak Ibu, lebih dan lebih lagi dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, perkatakan janji Tuhan. Ini hebat. Bapak Ibu mau pegang janji Tuhan, setia dengan firman. Karena semua janji Tuhan ada di sini. Semua janji Tuhan ada di Alkitab ini. Setiap hari ada janji Tuhan berkata, jangan takut, don't worry. Jangan takut. Itu ada 365 kali kurang lebih. Setiap hari ada kata tidak takut. Ini hebat. Mari Bapak Ibu, daripada kita cemburu sama orang, daripada kita bahasa kerennya sirik dengan orang, kita belajar berpegang, memperkatakan janji-janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini hebat. Jadi pulang dari tempat ini, yang kita perkatakan adalah janji Tuhan, bukan janji manusia. Saya sebagai hamba Tuhan bisa saja janji, bisa lupa. Saya janji mau bawa buku pengajaran sama Ibu Pendeta Mary. Hari ini saya lupa. Semalam saya dah ingat-ingat. Gara-gara yang lain-lain bisa lupa. Hamba Tuhan, manusia, siapapun bisa lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Engkau dan Bapak Ibu dan saya akan diangkat oleh Tuhan. Di ayat yang terakhir dari Ulangan 28 ayat 1 terakhir, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini janji Tuhan. Dan kalau ayat 2 sampai ayat 14 kita baca, itu janjinya sempurna. Tinggal kita berpegang pada janji-janji itu. Yang setuju katakan amin. Ya, belum lagi janji-janji yang lain dalam Mazmur 91. Bagaimana Tuhan kasih janji, sekalipun 1000 di
di kananmu, 10.000 di sisimu, atau terbalik juga. Sekalipun banyak hal-hal yang terjadi di kelilingmu yang tidak mengenakan, tapi Alkitab mengatakan Tuhan akan melindungi kau, Tuhan akan menyertai kau. Ini janji Tuhan. Bukan pendeta, bukan orang percaya, atau mungkin bukan orang tua kita yang berjanji, tapi Tuhan sendiri yang memberikan janji. Makanya anak-anak sekolah, anak-anak muda, mari pegang janji Tuhan. Kalau mau berhasil, terus renungkan janji Tuhan. Perkatakan, bapak-bapak yang mau buka usaha, yang mau bekerja, pegang janji Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan. Ada amin? Kita divonis dokter sakit apapun, kita pegang janji Tuhan. Filipi 4 ayat 19, kita mau pegang janji Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ada amin? Bahwa Tuhan akan memenuhi keperluan kebutuhan kita. Yang pegang janji Tuhan hari ini, katakan amin sama-sama. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami diajar oleh firman-Mu. Tidak perlu kami cemburu melihat keberhasilan orang lain, melihat orang lain berhasil, orang lain memiliki banyak berkat, orang lain memiliki banyak harta, banyak kekayaan, banyak uang, orang lain lebih hebat dari kami, orang lain lebih pintar dari kami. Kami tidak perlu cemburu, karena kami mau Tuhan, kami mau lakukan sesuatu, kami mau berpikir positif Tuhan, kami mau mengucap syukur dalam seluruh kehidupan kami, dan juga kami mau berpegang pada janji-janji-Mu. Urapi kami semua, berkati kami semua oleh firman-Mu, dan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, oh firman Tuhan ini akan mengalami banyak berkat. Terima kasih Bapa, berkati keluarga kami, berkati seluruh jemaat-Mu. Apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Berkati orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan semua orang bahkan yang belum percaya mengalami pemulihan dan mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati siap menjadi berkat, katakan amin sama-sama.